Assalamualaikum, kembali lagi bersama KTJ. Kali ini kita mau review mobil dari Abasiun, yaitu Civic K-Series. Ini konsepnya apa, Pak? Baik Mas, sebelumnya terima kasih banyak kepada KDJ Channel yang sudah berkenan meliput ya mobil ala kadarnya. Dan juga sebelumnya mohon izin, mohon maaf, sebenarnya mobil ini jauh banyak yang di atasnya atau yang lebih bagus dan lebih rapi lagi untuk konsep modifikasinya. Dan mohon maaf jika nantinya saya menjelaskan kurang detail karena memang mobil ini dibangun juga saya sedikit lupa speknya, saya coba mengingat kembali lah. Intinya seperti itu. Ya, dari dimulai ini mobil Civic Estilo atau kodenya SR3, bukan EG karena EG ada di Jepang aja. Seperti itu. Nah, untuk swap engine-nya saya pakai K20 DC5R yang sekarang mungkin sudah cukup langka juga karena semua pada beralih, kalau K-Swap pada beralih di K24 RBB Odyssey. Dan modifikasinya nggak banyak sih Mas. K-Swap-nya itu mungkin ya basic aja, kayak engine mounting pakai hashpot, terus fuel rail pakai kecun, ini juga ada kecun radiatornya, terus intake pakai Skang 2 Ultra Race Series, throttle body juga kecun juga, pakai yang 80, radiatornya pakai Koyorat yang K-Swap juga, kipasnya kita pakai spal yang push dan pull. Ini spal saya pilih yang kelihatan di sini agak memang lebih tebel karena pakai CVM yang paling tinggi agar nanti tak pakai jalan, soalnya konsep awalnya daily use tapi bisa buat kenceng. Ya biar di tol lumayan lah buat lepasin penat juga. Seperti itu. Nah, untuk di shifternya saya pakai kecun juga beserta bracketnya juga kecun. Terus apalagi ya, ini custom, air intake-nya custom, oil catch tank-nya custom, reservoir-nya custom juga, full braided juga semuanya, selang-selangnya, nipple-nya juga. Nah, yang spesial di sini setahu saya nih ya, ini memang rakitnya di sini ada The Min Pro Tuner, engine buildernya Pak Min SMS Performance, dan juga basic tune-nya dari dibantu sama Mas Gentong, Mas Eko Triwinarno. Nah, ini engine buildernya memang dari Pak Min semua. Terus ada final tune juga, saya minta tolong waktu itu ke Kowiwi Auto Teknik di Sidoarjo juga tempatnya. Nah, itu saya minta tolong di dyno waktu itu dan istilahnya disempurnain lagi. Nah, ini saya dibantu juga sama beliau. Setahu saya, mohon maaf dikoreksi juga kalau misalkan saya salah. Ini saya masih tetap mau mempertahankan auto tensioner, dimana kalau custom pengalaman yang lalu-lalu dan pengalaman dari orang yang sudah bermain K-Series cukup lama itu fan bell-nya atau timing bell-nya itu kadang lepas dari jalurnya. Lepas dari jalurnya. Jadi saya mau pakai auto tensioner. Nah, ini cukup rumit juga. Mas. Jadi cukup rumit karena saya tetap juga mau pakai Skang 2 Ultra yang seri race ini. Jadi plenumnya emang gede banget ini plenumnya. Jadi otomatis nabrak, akhirnya custom, tapi customnya tetap mempertahankan OEM-nya. Jadi custom bukan custom yang bracket yang di custom, pure custom bukan. Jadi custom memang ini custom dari OEM jenis mobil lain seperti itu. Dan insya Allah sepertinya ini the one and only K20 DC5R dengan intake plenum besar Ultra Race Series dan masih pakai auto tensioner seperti itu. Nah, kita kalau header ini pakai PLM, terus sampai belakang itu juga PLM. Untuk mufflernya saya pakai kecun gitu.
Untuk kaki-kakinya pakai apa aja? Kaki-kaki ini di sini ada velg TE37 Japan, Iya. spek ring 16, lebar 7. Kalau nggak salah ingat saya ET-nya 35. 35. ET-nya 35. Skok depan belakang pakai tin flag Z, coilover tin flag Z. Terus bannya pakai biasa aja kok Mas, bannya pakai SX2 Campiro. Kalau orang-orang Jawa bilang Jampiro, bukan Campiro. Gitu. Tapi kalau kita main balap, yang depan diganti, kita pakai Nankang AR1 seperti itu. Depan juga chamber kit ada, depan sama belakang juga. Untuk body-bodinya, ini ada strut barnya, ada Cusco. Terus habis itu karena ini dulunya saya pakai balap, jadi mesin B series. Nah saya pengen tak pakai harian, saya naikin K. Jadi memang masih ada fender bar, di dalam juga masih ada fender bar. Belakang juga ada kakinya, ada LCA-nya pakai Zeron. Terus subframe-nya pakai ASR. Di belakang juga ada chamber kit rear juga ada, seperti itu. Sudah sih Mas, kayaknya itu kalau versi di bagian mesinnya. Ini untuk ECU masih standar apa udah gimana? Oh iya, ECU-nya saya pakai Capro, Hondata Capro. Itu tadi basic tune saya dibantu Mas Gentong, dan saya minta tolong untuk final tune-nya dibantu sama Ko Wiwi, seperti itu. Dan pas di atas dyno gitu, seperti itu. Untuk interiornya masih standar apa udah diganti, Pak? Interiornya saya dulu dapatnya mobil sudah ada sunroofnya, ada sunroofnya dari Webasto, itu dari pemilik yang dulu. Jadi ini bukan top cut EG atau apa, bukan. Jadi bawaannya dulu seperti itu. Terus saya ganti interiornya karena pengen kelihatan standar juga. Tapi ya intinya konsep mobil ini daily use sleeper lah. Biar udah mau di-blare orang kayak terserah. Tapi yang penting kalau kita mau buat balap, tancap gas, masih bisa lah gitu. Jadi interiornya saya kasih full interior EG yang warna abu-abu. Kebetulan saya recolor lagi karena waktu itu dapatnya menurut saya kurang begitu segar. Jadinya saya recolor lagi di Mas Ipong itu. Terus habis itu saya masih ada Taco dulu peninggalan saya waktu balap. Waktu balap pakai mobil ini namanya kan mobilnya Buto Ijo. Buto Ijo ini, Pak. Iya, dulu kalau mau nyebutin mau pakai nama tebu hijau kayak minuman. Dulu pas waktu masih B series, Pak ya? Masih inget nggak apa time-nya berapa? Time-nya berapa? Seingat dulu pakai spek mesin blok B20, non-stroker, head B16A biasa, bukan B16B. Itu insya Allah seingat saya di timer 83. Wih, lumayan 83, tapi steady best time-nya di 83, saya steady-nya di 84. Ya sering sesekali dapat 83. Gitu. Dan karena bodinya nggak boleh dikerok sama Pak Min. Saya waktu itu udah Pak Min, potong kerok aja, nggak usah, ojo eman gitu, kata Pak Min bilang gitu Mas. Jadi ketika saya pengen balik standar dan naik saya sangat berterima kasih ke Pak Min. Untungnya ini mobil nggak dipotong-potong. Tapi pas waktu udah naik K-Series ini pernah dibuat balap apa enggak? K-Series pernah Mas, dibuat balap pertama di pembukaan ini Blackstone yang di sirkuit baru yang di Juanda itu. Oh, tahun kemarin. Betul, November insya Allah ya. Desember itu kalau Desember ya. Iya, ya antara itu saya pernah ikut di di MPR Cup. Pernah di Bung Tomo waktu itu. Cuman waktu itu masih belum penyempurnaan dan lain-lain. Memang konsepnya masih ya udah coba aja dulu. Itu masih time 94 lah average-nya. Itu terus saya
coba tak rapiin lagi, tidak ada ngelakuin upgrade lagi, cuman dirapi-rapiin aja. Itu ya udah kasihlah ini apa, dikasih ganti ban juga. Waktu itu juga dikasih pinjem dulu sama Mas Topan, Mas Topan temennya Pak Min. Itu dikasih pinjem ring 16 juga sama bannya, sama velgnya, biar nggak ganti-gantinya ribet. Jadi ini nggak pernah tak towing kalau event, tak naikin dari sini mau ke Bung Tomo, mau ke Blackstone juga tak naikin. Jadinya saya berangkatnya pakai ban SX2 ini semua. Di sana sudah disiapin, dipinjemin sama Mas Topan. Itu pakai Nankang AR1 gitu. Seperti itu. Dan base time-nya waktu itu yang di Blackstone 91 ET89. Wih, lumayan ya, Boy. Alhamdulillah. Ya untuk mobil ukuran yang nggak pakai racing wheel atau apa, dan bukan sahabat towing, alhamdulillah. Bah, saya penasaran, awal mula dapat mobil ini seperti apa sih, Bah? Awal mula dapat mobil ini dulu saya lupa, Mas Citra Gosa namanya, Mas Citra Gosa, atau akrab dulu panggilannya Mas Pentil. Mas Pentil ini temennya Mas Arya dulu, Mas Arya Miyabi, sama-sama di Miyabi Racing dulu, Mas Arya sama Mas Pentil ini. Terus Mas Arya saya kebetulan kenal dengan Mas Arya. Mas Aryanya itu saya bilang, Mas aku cari no Estilo gitu. Nah ditawarin lah ini punyanya Mas Pentil, dulunya udah B-series juga Mas. Cuman waktu itu saya kurang seret, ya udah saya bangun lagi B-series. Awalnya buat harian, lama-kelamaan kebablasan jadi balap. Seperti itu Mas. Untuk perawatan mobil ini kan udah K-series ya Pak? Itu susah apa gimana Pak? K-series ya saya pakai B-series sejak mobil ini saya beli dulu 2013 insya Allah, sekitaran 2013. Itu saya punya mobil ini tahun 95 Estilo. Dan itu sudah pakai B-series, terus saya upgrade pun pakai B-series, pakai harian dulu sebelum ke balap. Saya rasa ya lebih value for money-an ini daripada B-series ya, menurut saya. Dari segi apapun udah menang K-series. Dari getarannya apa udah menang K-series. Cuman emang starting money-nya K-series lumayan Mas, cukup ya mohon maaf maksudnya agak over ya pastinya di situ. Cuman kalau misalkan mau membedakan K-series yang Type R sama B-series yang Type R, juga menurut saya range harganya nggak terlalu selisih jauh gitu. Bener. Mending kalau saya sih mending di K-series yang Type R, atau misal nggak lebih more cheaper lagi, lebih murah lagi pakai 24 RBB yang sekarang memang lagi booming Mas. Gitu. Kan emang looks-nya kita nggak tahu kalau nggak lihat kode mesinnya. Maut kayak Type R, pokoknya dibuka ini kan K-series sudah cukup lah. Seperti itu Mas. Ya intinya gini-gini aja sih, mobilnya nggak ada yang istimewa. Cuman menurut saya yang istimewa itu tadi plenum besar, tapi ini K20, kalau K24 emang lebih tinggi, tapi masih tetap pakai auto tensionernya bawaan mobil gitu. Cuman ini agak sedikit lebih moncong ya Pak ya? Betul, karena ini plenumnya lebih gede Mas. Yang kan ada yang Skang to Ultra, yang Ultra series itu ada yang race series, ada yang street series Mas. Yang street lebih kecil nih plenumnya. Yang race lebih kayak bumbung gede gitu. Seperti itu. Di interiornya sih biasa-biasa aja, cuman itu ada steer spoon, terus AEM AFR meternya pakai AEM, terus full EG-nya tahun sebenarnya nggak match sih sama tahun asli mobilnya 95 Mas. Tapi ini saya dapatnya interior 93 insya Allah, ini yang spek 93 warna abu-abu gitu. Tapi kain backlightnya warna hitam, belakangnya abu-abu gitu. Sejarah awal mobil ini gimana sih Bah? Sejarah awal ya apa ya? Dimulai dari mana nih Mas sejarah awalnya? Dari awal beli terus
gimana gitu. Nah itu saya waktu itu kebetulan ini pemberian bapak saya Mas. Iya. Alhamdulillah. Makanya saya sampai ini sayang banget sama mobil ini. Jadi bapak saya waktu itu kalau saya lulus tepat waktu kuliah, saya dulu di UPN Mas, Teknik Informatika. Oh, Gitu. Jadi kalau misalkan saya lulus tepat waktu maksimal 4 tahun, saya angkatan 2009. iya. Itu saya dapat yang kayak ya wis dulu dari SMA itu saya suka estilo. Kakak saya dulu pengen estilo belum kesampaian gitu. Istilahnya bales lah. Oh ya wis tak beli no estilo nek gitu kan memang kalau harganya kan nggak selangit sekarang ya Mas. Iya benar. Dulu masih wajar lah, kalau sekarang kan udah ya nggak wajar. Menurut saya sih nggak wajar seperti itu. Jadi ya alhamdulillah lulusnya tepat waktu 2013. Terus akhirnya ada jodohnya temennya Mas Arya. Iya. Itu Mas Pentil kalau namanya, Mas Pentil Miyabi itu tiba-tiba ngejual rumahnya di belakangnya Lotemat Mas. Di daerah Ngagel itu. Bukan Lotemat Makro dulu. Itu di daerah situ Tropodo kalau nggak salah ya. Kurang paham kalau itu ya. Daerah situlah. Seperti itu. Yes, akhirnya alhamdulillah sampai sekarang masih kepunya. Berapa tahun berarti? 2013 sekarang sampai 2022. Ongoing 2022 8 tahun lah. Cuman modif yang paling saya menikmati ya Estilo ini. iya, dan yang saat ini Iya. K-series dan lain-lain enak. Dan ini sudah sampai Bali waktu pakai B-series dulu. Ada Jamnas ini Indonesian Civic Estilo atau ICE namanya. Itu kita pernah gathering di Bali. Jamnas langsung 74 Estilo, salah satunya ini sama teman-teman berangkat dari Surabaya, yang dari Bandung juga semuanya datang. Dari Jakarta datang, pokoknya semua Indonesia datang, kumpul jadi satu di Bali, dinaikin semua. Jadi nggak ada yang ditowing. Gitu. Dari Bandung pun dinaikin. Kalau dari Jakarta ada sebagian yang ditowing, cuman startnya meeting point di Surabaya, kita ke Bali itu nggak ada yang ditowing sama sekali. Berarti dinaikin semua? Dinaikin semua. 74 apa 77 ya, saya kurang tahu, kurang ngitung persis lah. Pokoknya itu setahu saya Estilo terbanyak yang pernah saya lihat dan real 74, 70, antara 70-an lah Mas intinya. Dan itu rombongan Estilo terpanjang. Kenapa sih Pak kok suka sama Estilo Kak? Ke mobil yang lain atau apa gitu? Karena Estilo ini juga salah satunya tadi kakak saya juga kepingin waktu itu nggak keturutan. Akhirnya sampai sekarang pun kakak belum keturutan karena memang kesibukan dia masing-masing, kesibukan dia. Terus menurut saya ini long life Mas, jadi long life ini nggak termakan usia, bentuknya mau kayak partnya mahal orang pasti beli, gitu kan. Jadi spare part originalnya apalah kayak lampu ini dulu saya beli, ini bukan ori, ini kebetulan depo karena yang ori saya simpen karena saya buat harian, sayang juga karena sekarang lah harganya ori udah ngeri. Jadi ini kanan headlamp sama corner lampnya saya pakai semua yang depo karena yang ori saya simpen, sayang juga kalau mau saya pakai karena ya itu harganya selangit banget. Dan juga mobil ini ya intinya bisalah untuk diteruskan ke anak-anak. anak saya buat regenerasi. Nah, betul. Masih bisa lah karena juga alhamdulillah juga artis-artis pada pakai juga. Jadi harganya lebih naik. Bah, terima kasih udah boleh siap Mas, review terima mobilnya. Siap. Terima kasih banyak KDC, maju terus. Makasih Pak. Iya.